Bagas adalah seorang pemuda India pada umumnya. Cuma bedanya, dia tinggal di London. Nggak dekil, nggak joget, dan nggak senang MU. Wah, India langka ini. Tapi tetap aja, ketika kamu tinggal di negara orang, itu nggak seindah cerita mahasiswa program LPDP yang ngomongnya miskin. Bapaknya juragan sawit. Alah, salah sasaran terus. Karena apa? Karena Bagas masih mau bekerja demi menghidupi ibu dan adiknya. Namun sayang, Bagas kurang berbakat jadi satpam klub malam. Karena yang ada, dia selalu pulang dengan wajah babak belur. Sang ibu sudah berulang kali bilang kalau Bagas ada baiknya mengganti pekerjaan. Ibunya khawatir karena Bagas gak punya bakat berantem dan gak cocok kerja di darat. Sionya itu kapal pelni. Mendengar ibunya yang sudah mengomel ke sana kemari, Bagas langsung memotong dan bilang kalau dia sudah dipecat tadi malam. Tapi tenang, Bagas sudah menemukan pekerjaan lain yang sekiranya lebih aman. Esok paginya, Bagas sedikit bingung kenapa rumahnya sepi. Ternyata tanpa tedeng aling-aling, ibunya memberi kabar lewat WhatsApp kalau sang ibu sedang kembali ke India. Ibunya mau berdoa pada dewa karena dia selalu khawatir dengan Bagas. Bagas yang mengetahui itu pun tidak habis pikir. Sekarang, hidupnya bisa tenang dan sekocak ini. Sehari-harinya pun tak pernah kurang. Padahal dia masih teringat. Hampir 2 tahun lalu, hidupnya jauh dari kata nyaman seperti sekarang. 2 tahun lalu, Bagas masih sering menghabiskan waktunya dengan banyak hal tak berguna. Contohnya, nyium anak orang. Apanya nggak berguna, Bagas? Itu namanya seru. Iya, oke. Saya akan jelasin dengan benar. Bagas adalah tipikal pemuda pada umumnya. Sering minum-minum, party sampai pagi, dan juga jadi beban keluarga. Tapi semua kebiasaan itu langsung menampar dirinya tak kala dia mendapati sang ibu ditagih oleh debt kolektor bank setempat karena menunggak pembayaran. Bagas marah-marah. Mereka boleh menagih, tapi tidak dengan caci dan maki seperti ini. Bagas pun sempat cekcok dengan salah satu petugas. Namun segera dilerai oleh sang ibu sampai akhirnya para debt kolektor itu pergi. Dan bilang mereka akan menuntut uangnya kembali. Sang ibu lalu menjelaskan kalau sang ibu sampai berhutang karena itu semua untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Semenjak peninggalan ayah mereka, sang ibulah yang menjadi tulang punggung utama. Tapi beberapa bulan yang lalu dirinya terkena PHK sepihak. Tak mau kabar ini membuat Bagas khawatir, sang ibu memilih meminjam dari bank untuk membuka usaha kecil-kecilan niatnya. Awalnya semua berjalan lancar. Usahanya mulai menghasilkan perlahan namun pasti, dan juga ibunya selalu membayar tepat waktu. Tapi beberapa hari lalu, saat ibunya bilang mau mengajukan pinjaman lagi, pihak bank bilang kalau ibunya baru melunasi bunganya. Hutangnya belum sama sekali. Sang ibu tak membicarakan ini ke Bagas, karena dia tak mau membuat Bagas khawatir sekali lagi. Karena sang ibu tahu, kalau Bagas masih berusaha mencari kerja semenjak dia lulus 2 tahun lalu. Jadi dia tidak mau merepotkan anak kesayangannya itu, sama sekali. Bagas tertegun mendengarnya. Selama ini dia tak pernah tahu apa yang ibunya alami, karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan yang lebih membuat hatinya teriris, ibunya menutupi semua itu agar Bagas tidak ikut khawatir. Dengan kesadaran penuh, Bagas mengambil semua uang tabungannya dan langsung bayarnya ke pihak bank. Saat sampai di rumah, Bagas meminta maaf kepada sang ibu. Dia ingin membayar kesalahannya selama ini. Dia tak mau lagi menjadi anak yang lalai. Dia tak mau lagi menjadi anak yang beban. Dan dia tak mau lagi membiarkan ibunya menderita. Jadi Bagas berjanji, kalau mulai hari ini, dia yang akan memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka, mau apapun itu jalannya. Tapi, kalian sadar gak? Kalau selama ini Bagas punya uang, kenapa dia nggak bayar semuanya dari awal? Dan lagi apa pekerjaan asli dari Bagas selama ini? Baiklah, akan saya tutup tirai ini untuk kalian. Dan sekarang, mari kita masuk ke lorong hidup Bagas yang sebenarnya. Stefanus Bagas Sumbersuoro. Mungkin di KTP itulah namanya.
tapi tidak bagi pemerintah India. Benar, kalian nggak salah dengar. Pemerintah India. Bagi pemerintah India, Bagas lebih dikenal dengan nama B4945. Seorang hacker jenius yang sangat ditakuti oleh pemerintah India. Tidak ada password Facebook yang tidak bisa dia crack. Dan tidak ada sistem yang aman jika sudah dalam pantauan Bagas. Buktinya, di saat pemerintah India kesusahan mencari siapa Bagas ini sebenarnya, dengan mudah dia meretas sistem keamanan cyber India dan membuat satu divisi cyber ketar-ketir. Dan itu dia lakukan hanya untuk memberi pesan kalau dia ingin bertemu dengan petinggi cyber India. Dan benar, jangan pernah mencari Bagas, karena Bagas yang akan menemukanmu. Malam itu, Bagas menemui Pak Khan, petinggi cyber India. Bagas sudah tahu kalau Pak Khan mencarinya selama ini. Tapi malam itu, Bagas tidak ingin berkenalan. Dia ingin bernegosiasi sesuatu. Dia butuh informasi. Dia butuh satu nama. Dia butuh nama di balik peminjaman bank yang menguras habis harta ibunya karena bunganya yang tidak ngotak. Dan tanpa banyak bicara, Pak Khan menyebut Laila. Saat mendengar nama Laila, Bagas tahu orang seperti apa Laila. Dia adalah seorang bos mafia dari segala mafia di India. Kejahatan yang dia lakukan selama ini tak pernah tersentuh, karena dia punya orang-orang penting di bawah tangannya. Pak Khan memperingati Bagas untuk tidak bertindak gegabah, karena Laila bukan orang sembarangan. Tapi Bagas tak peduli, karena dia sudah punya rencana sendiri untuk meringkus. Jangan pernah peringati aku. Kalian cukup diam dan biarkan aku bergerak sendiri, karena aku sudah punya rencana. Dan aksi Bagas mencium seorang wanita ini adalah rencananya. Perempuan manis, lapis legit dan membuatnya pusing ini bernama Inaya, adik dari Laila. Iya benar, biarpun wajah mereka bagai garam dan madu, tapi Inaya adalah jalan besar bagi Bagas untuk bisa mendekati Laila. Dengan tubuh rupawan dan wajah bagai jutawan, jelas saja Inaya bisa dengan mudah luluh ke dalam pangkuan Bagas. Dan akhirnya, dari segala pendekatan yang sudah Bagas lakukan, dirinya bisa bertemu langsung dengan Laila. Inaya pun dengan senangnya memperkenalkan Bagas pada kakaknya. Seperti kakak yang senang melihat adiknya bahagia, Laila pun menyambut Bagas dengan tangan terbuka. Dia berterima kasih, karena semenjak Inaya bertemu Bagas, Inaya terlihat lebih ceria dan semakin rajin mencuci skupinya. Bagas yang tersipu malu malah berkata, kalau sebenarnya yang membuat bahagia justru Inaya. Segala kepolosan Inaya membuat Bagas merasa dibutuhkan. Laila pun tersenyum mendengar itu. Dia berkata selamat datang di keluarga besarnya. Tapi belum sempat Bagas berterima kasih, Laila menyampaikan hal yang tidak pernah Bagas duga. Kau berjalan sendiri atau atas perintah Pak Khan? असद खान ने भेजा है तुझे। Bagas segera dibawa masuk ke ruangan rahasia Laila. Di tengah komplotannya, Laila memperkenalkan Bagas, atau orang-orang seperti kita mengenalnya, sebagai B4945. Bagas kaget saat Laila menyebut nama aliasnya di dunia hacker. Tapi Laila tak mau berbasa basi. Dia ingin tahu Bagas bersama siapa. Apakah dia sendiri atau ada pemerintah India di belakangnya? Salah satu anak buah Laila langsung mengancungkan pistol, disusul dengan Laila yang berkata, kalau Bagas punya waktu 10 detik untuk meretas sistem pusat keamanan negara India. Bagas mencoba mengelak kalau dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pemuda biasa dan bukan hacker sama sekali. Tapi sekali lagi, pistol itu tidak turun sama sekali. Yang ada, justru Laila mulai menghitung mundur. 10, 9, 7, 5, 4. मैजिक हिट। अच्छा, खान भी कमाल है ना? Setelah aksi meretasnya itu, Laila sekarang tahu kalau Bagas berjalan sendiri tanpa ada misi atau backingan. Karena itulah Bagas orang yang tepat.
Dia membutuhkan hacker yang super jenius untuk menjalankan mega proyeknya, yaitu meretas seluruh bank dan rekening yang ada di India. Semuanya. Tidak tanggung-tanggung, seluruh transaksi yang terjadi antar bank dan rekening yang ada di India. Karena apa? Karena setiap tanggal 31 Maret, pemerintah India selalu memberlakukan wajib pajak pada semua orang. Dan pada tanggal itulah transaksi uang terbesar di India terjadi. 38 triliun. Dan Bagas akan mendapat 10% dari setiap transaksi yang ada. Itu masih tambah rumah, mobil, perusahaan, dan lainnya. Apapun yang Bagas mau, Laila akan kabulkan. Asal Bagas mau bekerja sama dengannya. Bagas pun mengiyakan. Tapi dia tidak mau ada proyek bayangan di belakangnya. Dia akan meretas apapun yang Laila minta. Tapi biarkan segala hal yang terjadi dalam proyeknya di bawah pengawasannya. आज से तुम्हारे सारे शौक हमारे. Enjoy. Secepat kilat, Bagas memulai proyek gila dari Laila. Dengan kejeniusannya dalam hacking, Bagas mulai menaruh banyak virusnya di seluruh jaringan di India. Sekarang, tidak hanya data dalam rekening, tapi juga data sensitif milik seluruh rakyat India ada dalam genggaman mereka. Secepat itu juga mereka meraup keuntungan. Tepat pada tanggal 31 Maret, aksi mereka membuahkan hasil fantastis. Nilainya bukan hanya 37 triliun, tapi lebih dari 57 triliun. Semua itu bisa mereka genggam dengan mudah. Dan itu juga masih ditambah data-data sensitif dari para orang penting di India. Jadi sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Bagas sendiri seolah lupa dengan misi awalnya. Uang, mobil mewah, villa megah, semuanya seolah membutakan misi awalnya yang ingin meringkus Laila dan juga membalaskan dendamnya ke para komplotannya. Bagas terbuai dengan kesenangan duniawi yang Laila berikan. Sampai pada suatu malam, Pak Khan muncul di rumahnya. Dirinya mengingatkan, kalau yang Bagas lakukan sudah terlalu jauh. Harus berapa nyawa lagi yang hilang karena kehilangan harapan setelah uang mereka raib diambil oleh Laila. Bagas kaget mendengarnya. Bukankah peretasannya hanya dilakukan pada tanggal 31 Maret? Hal itu tidak seharusnya membuat para orang-orang kehilangan uangnya langsung. Tapi Pak Khan memberitahu Bagas, kalau sampai hari ini, peretasan itu masih berjalan. Dia melihat alur data yang dia dapat dari virus Bagas. Dan sebagian kecil dari arus data itu masuk ke IP address lain. Yang setelah dia cek, itu milik Laila. Laila sudah merencanakan ini semua dari awal. Laila mungkin terlihat seperti orang bodoh dari luar. Tapi otaknya penuh dengan kelicikan. Lewat arus data yang dia dapat itu, Laila meminta kelompok hacker sewaannya sendiri untuk membuat ulang kode buatan Bagas. Atau dalam kata lain, sampai detik ini, Laila terus-menerus memeras uang dari banyak orang di belakang Bagas. Saking kecilnya nilai transaksi itu, Bagas sampai tidak menyadari. Tapi jika transaksi kecil itu diambil dari 1,5 miliar warga India, kau tahu berapa jumlahnya? Dan Bagas mulai mengeceknya sendiri di rumah. Dan apa yang Pak Khan katakan adalah benar. Laila selama ini sudah menjalankan misinya sendiri tanpa sepengetahuan Bagas. Atau memang dari awal, Laila sudah mengincar Bagas. Bagas segera meminta maaf kepada Pak Khan. Dia terbuai oleh harta dan tahta yang Laila berikan. Pak Khan memaklumi itu. Bagas menjalankan misi ini sendirian. Bahkan pemerintah India pun tidak tahu kalau misi ini ada. Sekarang, dia meminta Bagas untuk menghancurkan proyeknya itu. Dan coba kembalikan berapapun sisanya dari yang Bagas bisa dapatkan. Berapapun itu, nilainya akan lebih berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Bagas segera menjalankan misinya. Hari itu dia coba terlihat tidak mencurigakan. Sambil terus mencuri-curi celah, Bagas mulai mereverse engineering kode yang pernah dia buat. Dia merubah semua kode yang dibuatnya dan menghancurkan kode buatan Laila. Namun hal itu butuh waktu, dan waktu kurang memihak kepada Bagas. Salah satu anak buah Laila masuk karena sedikit curiga Bagas datang pagi sekali. Bagas beralasan kalau semalam dia mimpi buruk.
MU juara Premier. Maka dari itulah dia bangun pagi. Beruntung alasan itu diterima si anak buah tadi. Dan Bagas berhasil melancarkan misinya tanpa masalah. Dan saat sedikit lagi dia sampai di luar, ternyata Bagas lupa mematikan sistem keamanan di sana. Dan dengan secepat kilat, Bagas ditahan di pintu depan. Tapi sepertinya kelupaan itu adalah bagian dari rencana Bagas. Please. Anak buah Laila langsung memberitahu kalau semua data sudah dihancurkan oleh Bagas. Semua uang yang mereka dapatkan juga sudah raib. Dan semua itu karena Bagas. Laila naik pitam mendengarnya. Tapi dia juga sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Dia tidak hanya mengira Bagas akan kabur seenak jidatnya lewat pintu depan. Tapi lagi-lagi, Laila sudah punya rencana di balik rencana. Karena sekarang, ibu Bagas sudah ada dalam genggamannya. Ibunya yang tidak tahu apa yang Bagas lakukan selama ini datang ke rumah Laila. Hanya karena dirinya diundang Laila untuk membicarakan pernikahan Inaya dan juga Bagas. Tapi yang jelas, itu semua hanyalah pancingan. Laila meminta ibu Bagas untuk menelpon Bagas dan mengabarinya kalau dia sedang bersama dirinya. Bagas yang mendengar soal rencana hapus-hapus soal pernikahan pun mencoba tenang. Seolah tidak ada apa-apa dan mencoba mengikutinya. Sesampainya di sana, Bagas langsung ditodong senjata. Tapi ada yang aneh. Bagas tak melawan sama sekali. Bahkan tatapannya tak lagi tajam. Dia langsung memohon untuk dilepaskan. Sampai tiba-tiba कौन सी लाइन की मिस्टर लैला इनको जाने दो। tanpa ada yang menduga, salah satu anak buah Laila yang lainnya membelot. Dia meminta dengan amat sangat untuk Laila melepaskan mereka berdua. Tapi ada yang aneh. Tak ada kebencian dari todongan pistol. Yang terlihat hanya ketakutan yang amat sangat. Ternyata tanpa Laila tahu, Bagas lagi-lagi sudah 12 langkah di depannya. Dia sudah mengancam si anak buah tadi dengan video perselingkuhannya dengan para LC. Bagas mengancam kalau video ini tidak hanya dia sebar ke istrinya, tapi juga akan dia sebar ke media. Karena mau bagaimanapun, pejabat publik seperti dirinya butuh makan dari janji palsu. Tahu anak buahnya itu akan berbuat nekat, terpaksa Laila melepaskan Bagas. Atau lebih tepatnya, rencana Bagas lebih jenius dari dirinya. Walau tak berhasil menangkap Laila, tapi misi Bagas untuk balas dendam ke Laila dan juga komplotannya berhasil membuat Laila gondok bukan kepayang. Uang serta data yang sebelumnya bocor pun berhasil Bagas kembalikan. Dan karena itulah, Bagas mendapat jaminan keselamatan dari pemerintah India dan juga identitas baru dari Pak Akhan. Dan karena itulah dia dipindahkan ke London, tempat yang lebih aman, tempat yang bisa Bagas jadikan pijakan untuk hidupnya yang baru. Setidaknya itulah yang ada di kepala Bagas. Tapi siapa yang menyangka takdir mempertemukannya dengan orang yang tidak pernah dia duga. Bablu! I've been screaming your name for so long. Can you please take both of these earpods off? Inaya. Iya, Bagas bertemu lagi dengan Inaya. Inaya langsung naik pitam. Dia marah, dia sebel, dia bete, dia matamu Iya, pokoknya Inaya pengen mukul dada Bagas sampai bunyi bek. Bisa-bisanya Bagas pergi meninggalkannya saat pernikahan mereka tinggal sedikit lagi. Bagas yang tidak mau ketahuan berpura-pura kalau Inaya pasti salah orang. Dia pun bersikeras kalau dia bukan Bagas. Dia Rusdi. Inaya marah tak percaya. Mana ada Rusdi yang ganteng? Beruntung polisi datang karena ada keributan. Bersama dengan Bagas yang masih mengaku kalau dia adalah Rusdi. Rusak dikit itunya. Namun setelah pergi dari sana, secepat kilat Bagas memacu sepedanya.
Mau ada orang, mau ada motor, mau mobil pejabat ke susu, semuanya tidak dipedulikan Bagas. Buru-buru dia masuk ke rumah dan tanpa tedeng aling-aling sekali lagi Bagas langsung memukuli rumahnya. Kotak itu berisi HP sekali telepon. Dan yang Bagas hubungi adalah ketua biro agen India. Tapi yang menjawab bukan Pak Khan, melainkan anak buah Laila. Bagas buru-buru matikan HP-nya. Tapi sayang sekali, mereka sudah mengetahui di mana lokasi Bagas dari HP yang dipakainya barusan. Dan secepat itu juga, berita soal di mana posisi Bagas sekarang disebar ke seluruh jajaran tinggi direksi di kelompok mafia Laila. Dan di saat itu juga, Laila memberitahukan kalau perburuan Bagas telah dimulai. Dan nyatanya, perburuan itu memang dimulai secepat kilat. Karena tanpa Bagas sadari, ada seseorang yang sudah masuk ke rumahnya. Sekali lagi, tanpa diduga, Inaya datang sebagai penyelamat. Tapi Bagas masih saja mengaku Rusdi. Mereka pun ribut tak karuan, yang malah membuat orang itu sadar lagi. Bagas pun langsung kabur tunggang langgang. Jelas Bagas tak bisa melawan sekali, karena dia cuma hacker dan tidak pernah dilatih bela diri. Jadi yang bisa Bagas lakukan hanya menghindar dan... तोड़ दिया बब्बर. Tak bisa melawan karena tangannya kosong, akhirnya Bagas dan Inaya memilih kabur. Tapi sebelum kabur, Bagas mendapat salam tembol. Tembak bool. Beruntungnya hanya bokongnya. Tapi masalah belum selesai, karena Bagas terus diberondong peluru. Inaya pun datang, tapi tidak menyelamatkan. Dia menyudutkan Bagas. Dia terus memaksa Bagas untuk mengaku kalau dirinya memang Bagas. Tak mau jadi kaum berak lancar, akhirnya Bagas bilang, "Oh, aku Bagas." Bagas pun diajak ke apartemen Inaya untuk Bloody you. sayang sekali. Ya, Bagas tidak diapa-apain. Dia cuma dimarahi habis-habisan. Inaya masih tak percaya Bagas pergi tanpa kabar dan mengaku orang lain di depan matanya. Tapi belum sampai adu penalti selesai marahan, ada yang mengetuk pintu tempat Inaya. Dan kayaknya itu kesalahan besar. Sangat besar. भलाई करो डॉक्टर को बुलाओ. अरे रोकी रखो. Inaya panik tapi coba berpikir jernih. Dia segera mengambil semprotan nyamuknya dan menyemprotnya ke orang tak dikenal itu. Tapi yang datang ternyata bukan hanya satu orang. Beruntung Bagas cerdas dan menemukan jalan lain untuk keluar. Tapi saat mereka pikir di parkiran aman, ternyata entah puasa apa yang Bagas lakukan, tapi tak ada satupun mobil yang mampu menabraknya sama sekali. Bak atlet yang diurus negara dengan baik, Bagas menghindari segala harang rintang di depannya. Tapi tetap saja, pada akhirnya dirinya harus terpojok. Bahkan Inaya sampai harus menjadi korbannya. Kill her. लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था. Mata Bagas berubah. Atmosfer di sekitarnya berubah. Semesta rasanya mengerti. Kalau Bagas sudah tidak mau main-main lagi. Aku dilatih untuk bertarung. Tapi aku tidak dilatih untuk melukai wanita. Kalaupun aku harus mati, aku tidak akan pernah memukul wanita.
Setelah selamat, Inaya kembali ribut karena Bagas belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagas yang capek pun langsung menurunkan tombak Inaya dan menyeretnya masuk ke kereta. Inaya kembali marah-marah. Cuma kali ini dia marah karena dia gampang mabuk kalau naik kereta. Tanpa memedulikan omongan Inaya, Bagas langsung menyuruhnya duduk. Dan benar, Inaya mabuk dan langsung tidur. Tapi ternyata si cecunguk yang ingin menembak Bagas dulu datang gantian untuk menangkapnya. Bagas tanpa tedeng aling-aling langsung melawan. Jangankan pukulan, peluru pun bisa Bagas hindari dengan mudah. Sekali lagi, Bagas terpojok. Sekarang satu peleton pasukan Layla sudah sampai di sana. Mereka terkekeh karena berhasil memojokkan Bagas. Tapi Bagas justru terkekeh gantian. Dan dia bilang kalau semua ini adalah rencananya dari awal. Karena Bagas memang ingin menghabisi mereka semua di satu tempat yang sama. Inaya yang tidak kuat melihat six-pack Bagas langsung menyetop pertarungan tidak seimbang ini. Tapi tidak ada yang menyangka, justru Bagas malah menodong Inaya. Bahkan dengan entengnya dia bilang, kalau memang dari awal dia membawa Inaya hanya untuk dia jadikan umpan dan juga sandera. Karena Bagas tak peduli dia mati atau hidup. Layla datang dengan kemarahan. Bagaimana orang sebanyak ini bisa kalah oleh hacker ingusan seperti Bagas? Bahkan adiknya sampai harus jadi sandera. Setelah itu, dia meminta yang lain untuk segera mengikat Bagas. Iya, sekarang Bagas benar-benar tak bisa apa-apa. Layla tertawa dengan ceria. Pencariannya selama 2 tahun ini ternyata tidak terbuang sia-sia. Karena mau ke ujung dunia manapun, Layla pasti menemukan Bagas. Layla melesatkan satu pisaunya ke Bagas. Tapi Bagas tak berkedip. Layla melesatkan 4 pisaunya ke Bagas. Tapi Bagas masih saja gagah. Lalu Layla berceramah. Ketakutan itu menenangkan. Layaknya sebuah rohani. Menangis, menderita, berteriak, menjerit, takut, meminta maaf. Itu semua membuat kematian jadi layak. Tapi aku tidak melihat ketakutan di matamu. Jadi lepaskan dia. Bagas kaget kenapa Layla melepaskannya begitu saja. Tapi ternyata Bagas salah. Karena mau bagaimanapun, Layla adalah seorang bos mafia yang tidak pernah setengah-setengah dalam membalaskan dendamnya. बेटा आगे देखो। Oh, tenang. Kalian lupa. Ini India, kawan-kawan. Jadi, jangan pernah anggap remeh aku paman. Entah amalan apa yang pernah beliau perbuat, tapi Bagas masih hidup. Six-pack-nya masih belum mau menyerah. Sementara itu, Layla terus berkabung semenjak kematian Bagas. Wajah lesu, tubuhnya lunglai, hatinya kosong. Semua kenangan indah selama beberapa hari ini selalu terngiang di kepalanya. Dia tidak mengerti kenapa cintanya sesulit ini. Kenapa ketika dia menemukan seorang pria yang tepat, jalannya setidak mungkin ini.
Dan di saat itulah Bagas muncul. Inaya kembali marah-marah. Bagas yang manunya belok langsung menyetop segala tindakan KDRT yang ingin Inaya lakukan. Di sana, akhirnya Bagas menceritakan semuanya dan juga menceritakan jati diri aslinya. Memang dia seorang hacker. Tapi di luar itu, dia seorang agen mata-mata yang sudah lama pensiun. Tapi dia terpaksa kembali karena waktu itu ibunya ditipu oleh oknum bank yang ternyata masih di bawah perintah sang kakak. Inaya pun meminta maaf. Dia tidak tahu kalau sang kakak sampai menyandera ibunya Bagas. Melihat Inaya yang lesu, Bagas pun mengungkapkan perasaannya. Kalau sebenarnya selama ini dirinya selalu menyukai Inaya. Dari pertama bertemu, menjalani hari-hari bersama, bercanda, dan juga saat melihat Inaya menyesal saat dirinya sudah tiada. Mungkin Inaya tidak akan percaya ini, tapi Bagas selalu ada di dekat Inaya, memperhatikan dan selalu berharap dirinya baik-baik saja. Inaya tersentuh mendengar itu. Dia juga sebenarnya sudah tahu dari lama kalau kakaknya berkecimpung di dunia hitam. Tapi dia sendiri tidak bisa apa-apa. Disitulah Bagas berkata, kalau pada tahun ini, di tanggal 31 Maret nanti, kakaknya akan melancarkan aksi yang sama seperti dulu. Mungkin kakaknya punya pasukan yang banyak, tapi Laila lupa. Dia tidak punya Bagas. Karena satu Bagas setara dengan 2 kompi pasukan khusus. Dan Bagas sudah punya rencana untuk menyelesaikan semuanya. Pertama, Bagas sudah melacak semua anggota Laila. Dan dengan tangannya sendiri, dia akan menghabisi mereka satu persatu. Bagas tahu kalau anak buah Laila yang bernama Sungkem memperbudak banyak Shaolin untuk dia jadikan kelompok hacker dan memeras banyak rakyat Cina. Yang kedua, Bagas akan mencari Fadil Junaidi, salah satu otak perdagangan wanita, salah satu lini bisnis terbesar milik Laila juga. Dan yang ketiga, Pak Fuad. Dia menjual segala informasi sensitif milik pemerintah India ke Rusia. Tapi untuk Pak Fuad, Bagas tidak akan menggunakan kekerasan. Dia akan menggunakan teknologi. Bagas tahu kalau Pak Fuad baru saja memasang alat pacu jantung baru. Karena terkoneksi dengan Wi-Fi, Bagas akan mengganti sinyal frekuensinya ke stick PS yang biasa anaknya gunakan untuk bermain game gelut. Jadi semakin anaknya memukul lawannya, semakin kencang juga alat pacu jantung Pak Fuad bekerja. Dan jika si anak bisa melakukan combo bawah bulat kanan-kanan segitiga kiri atas kotak-kotak, disitulah Pak Fuad akan menemui ajalnya. Segala rencana Bagas berjalan lancar. Sekarang tinggal mereka berdua melarikan diri bersama. Tapi sebelum itu, Bagas akan menjemput sang ibu yang baru saja pulang dari India. Karena Bagas juga
akan mengajak ibu dan adiknya pindah ke negara lain. Namun saat di bandara, bukan ibunya yang didapat, tapi anak buah Laila. Karena sekali lagi siapa yang menyangka, sekarang gantian Laila yang berada 17 langkah di depan Bagas. Dia sudah tahu keberadaan ibunya saat di India. Jadi dia tahu kapan jadwal pulang sang ibu ke London. Dan sebelum Bagas datang menjemput, anak buah Laila sudah datang lebih dulu untuk menjemput. Di sana, Bagas masih menjaga identitas aslinya dari sang ibu. Laila pun coba ikut bermain, karena dia suka melihat orang tersiksa. Ibunya yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mencoba melerai pertengkaran mulut antara mereka berdua. Laila pun muak dan langsung menghipnotis sang ibu. Tapi bukannya panik, Bagas justru tersenyum. Karena kini dirinya bisa bebas melakukan apapun. बबलू नहीं ना तुम Laila tertawa. Lagi-lagi dia bisa menipu Bagas dengan mudah. Dan dengan ini juga, Bagas tidak akan bisa membunuhnya atau merusak komputernya lagi. Laila pun memberi Bagas waktu 5 menit untuk menangkapnya. Karena jika dalam waktu itu Bagas tak bisa menangkapnya, komputer ini akan mengirim virus buatan Bagas yang sudah dia modif. Dan kalau sampai tersebar, bukan hanya semua uang di seluruh India yang akan dia ambil, tapi juga seluruh fasilitas di India yang terhubung ke internet akan lumpuh total sepenuhnya. Dan itu akan menjadikan Laila tidak tersentuh. Karena tidak ada bukti yang bisa mengarah padanya. पहुंचोगे उतना जल्दी कंप्यूटर तक पहुंचोगे Ternyata para ninja itu hanyalah ilusi. Laila tertawa karena kalau itu asli, Bagas sudah selesai dari tadi. Dia pun bilang, mungkin Bagas bisa mencobanya sekali lagi. तू फेल हो गया बबलू Sampai di ruangan selanjutnya, ruangan itu terisi dengan banyak patung bagai bidak catur. Bagas mengira ini hanya bermain petak umpet. Tapi ternyata tidak semudah itu. चल मेरे घोड़े 2 minutes, 18 seconds to go. और सफेद भी मेरी तेरा कुछ नहीं था और लेवल 2 भी फेल Dan pada akhirnya, Bagas bisa sampai di permainan terakhir. Laila bilang, kunci dari komputer itu hanya bisa dibuka lewat kunci yang dia pegang. Jadi jika Bagas ingin menyelamatkan negara ini, ada baiknya dia bergerak cepat. Laila tertawa puas, karena pada aslinya dia tidak pergi kemana-mana. Dia ada di ruangan itu sedari permainan terakhir dimulai. Jadi sekarang Laila tinggal sedikit lagi, dia bisa menguasai semuanya. 37 seconds. Bagas ternyata datang tepat waktu. Dia mengejek permainan bocah yang Laila lakukan. Dia teringat kalau bentuk permainan itu terinspirasi dari lapisan keamanan yang dia buat untuk sistem peretasan yang pernah mereka gunakan. Karena itulah, Bagas tahu dengan tepat kemana arah sebenarnya dari permainan ini. Tapi Laila tertawa. Walau Bagas sudah berhasil sampai, tapi dia belum mematikan komputernya sama sekali. Tapi, apakah itu benar? 2 1. हम तुम्हारे बाप होते हैं ना मैं शहंशाह
Iya, di detik-detik terakhir, Bagas berhasil meretas sistem itu. Karena sekali lagi, itu sistem Bagas yang membuatnya. Pergantian kode sedikit tidak akan membuatnya bingung sama sekali. Karena dia B4945, si hacker jenius dari utara India. Laila mengamuk, berteriak, menderita, pokoknya semuanya. Persis seperti semua ketakutan yang pernah Laila katakan padanya. Jadi untuk menenangkan Laila, Bagas memberinya sebuah hadiah. Dan setelah semua itu, Bagas, Inaya dan ibunya pindah ke Vietnam. Tempat yang aman, nyaman, bebas, dan juga Bagas punya banyak mata di sini. Lah, masih di sini? Udah, ganti videonya kek, apa kek? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Namanya juga film India. Pokoknya kalian duduk, nonton, matiin. Udah gitu aja. Yaudah ya, saya tutup aja videonya. Kun, aku nitip kata-kata ya. Ya Allah, Le, udahlah Le. Apalagi yang, ya udah, iya. Tapi bener ini ya, yang bener ya. Oke. Presiden apa yang paling imut? Kim Jong-un merasa gokil. Ya Allah, Le. Ya, lagi guyonan tahun pira?